Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Angelina SPD dari SDN 4 Sukamulya. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Garut. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan sejawat saya. Saya ditemani oleh Bapak Isep Kurnia Hidayatullah. Beliau merupakan guru kelas 5. Assalamualaikum Pak Isep. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Hebat Bu, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Pak Isep ya. Siap, insyaallah. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Pak Isep lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Mungkin adapun tujuan pembelajaran supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan proses atau percakapan observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri, ya Pak ya, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Bapak. Begitu Pak ya? Siap. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai di kelas? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan hari observasi ya Bu? Iya. Tujuan dari pembelajarannya akan nanti saya sampaikan ke anak. Pertama, siswa bisa memahami dan menyebutkan organ-organ yang ada di sistem pernapasan pada manusia. Terus yang kedua, siswa bisa membuat laporan dan rangkuman yang nantinya siswa secara kelompok bisa membuatkan laporannya. Dan yang ketiga, siswa dapat memprestasikan di depan dari hasil-hasil diskusi anak di dalam kelas saat belajar. Oke. Jadi ada 3 tujuan yang nanti akan Bapak lakukan ya Pak. Yang pertama yaitu siswa dapat memahami dan menyebutkan organ pernapasan manusia. Betul Pak ya? Ya. Kemudian juga siswa dapat membuat laporan. Dan yang terakhir siswa dapat mempresentasikan. Berarti ini adalah kegiatan berkelompok ya Pak ya? Insya Allah. Nah sekarang bagaimana nih dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin dilakukan pada kegiatan observasi? Untuk pengembangan pembelajaran di kelas, kemungkinan untuk pengembangannya berfokus di 3 ya. Pertama dari sikap, siswa mampu menampilkan sikapnya, spiritualnya yang bagus dan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, di dalam pengetahuannya untuk bisa memahami sistem pernapasan, mulai dari mengenal organ-organ pernapasan dan mengenal untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan dan bisa memahami gangguan-gangguan dan penyakit-penyakit yang ada di dalam sistem pernapasan. Dan yang ketiga, di keterampilan pengembangannya nanti insya Allah insya Allah di hari yang nanti saat diobservasi siswa bisa menemukan sendiri dan bisa memprestasikan sendiri di dalam kelas secara bersama-sama dan insya Allah didamping sama saya sendiri. Oke. Berarti ada 3 ya Pak ya? Ya. Ada sikap, ada pengetahuannya, juga ada keterampilannya. Berarti ini adalah paket komplit ya kalau misalnya ini. Nah, saya ingin mendengar ya Pak ya, bagaimana nih rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, model atau metode pembelajarannya, mungkin itu Pak, bagaimana menurut Bapak? Rancangan yang insya Allah saya terapkan di saat akan diobservasi, yang pertama adalah metode diferensiasi
bisa dengan pertama saya akan menjelaskan selayang pandang tentang sistem pernapasan pada manusia. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Siswa mencari sendiri informasi sendiri dari buku-buku yang tersedia di sekolah, dan yang selanjutnya mempresentasikan ke depan sehingga nanti ada muncul beberapa soal-soal dari kelompok yang lain dan hasilnya ada tanya jawab, dan nantinya di akhir saya mengambil kesimpulan dari seluruh kelompok yang berpresentasi. Oke, berarti strateginya mungkin ditambah lagi ya Bu, diskusi kelompok, pembelajaran diferensiasi, audiotoriknya, visualnya gitu kan, kinestetik kinestetik, dan dihubungkan dengan kompetensi sosial dan emosional peserta didik seperti itu. Ya, berarti strategi yang akan Bapak lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang dihubungkan dengan kompetensi sosial emosional gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana nih dengan media pembelajaran yang nanti Bapak dipergunakan di kelas saat observasi itu? Untuk media pembelajaran yang saya akan gunakan di sekolah, kemungkinan saya akan menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, mulai dari buku yang tersedia di sekolah, di perpustakaan, dan Infokus insya Allah saya siapkan beberapa video pembelajaran ataupun PPT, PowerPoint seperti itu. Oke, baik. Kira-kira nih, kapan Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut? Kira-kira di hari apa? Kemudian di jam berapa? Supaya tidak merubah pada jadwal, insya Allah di hari Kamis ada pelajaran tema. Insya Allah untuk pelajaran yang akan saya sampaikan di hari Kamis. Pukul berapa ya Pak? Di jam pertama. Oke. Berarti nanti di hari Kamis di kelas 5 di jam pertama saya akan melakukan supervisi ke kelas Bapak untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Bapak, mungkin seperti itu. Dan nanti setelah Bapak melakukan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan adakan percakapan terakhir nanti apa ya di terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Karena sekarang kita telah melakukan percakapan pra-observasi, kemudian hari Kamis nanti saya akan ke kelas Bapak untuk melakukan observasi, dan nanti juga kita bertemu lagi untuk melakukan percakapan kembali yaitu pasca observasi. Begitu Pak. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang dapat Bapak dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Yang pertama, alhamdulillah hatur nuhun untuk Ibu yang sudah memberitahu saya agar nanti saya bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan semuanya untuk di hari H observasi. Mudah-mudahan untuk observasi di hari Kamis saya bisa hadir dalam keadaan sehat, anak-anak pun sehat, bisa datang melaksanakan pembelajaran seperti itu. Dan untuk hasil observasi insya Allah nanti bisa ditukar pendapat, tukar masukan apa yang nanti Ibu temukan yang saya kurang untuk disampaikan ataupun yang harus diteruskan dalam cara mengajar seperti itu. Bagus. Baik, terima kasih Bapak Isep Kurnia Hidayatullah atas waktu dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai ketemu ya Pak ya di kegiatan observasi di kelas 5 nanti. Insya Allah nanti saya akan ke kelas. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di percakapan observasi dan pasca observasi. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Baiklah, itulah percakapan saya bersama guru kelas 5 di SDN 4 Sukamulya. Sampai jumpa di kegiatan observasi di kelas 5. Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat? Semangat. Mana semangatnya? Ini semangatku. Belum semangat semuanya. Mana semangat kalian? Ya, bagus. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti pembelajaran tema 2 dengan pelajaran IPA. Tapi sebelumnya hari ini Bapak lihat ada yang tidak hadir hari ini. Siapa? Hamzah. Kenapa? Sakit? Rifani, Hamzah. Ya. Ya, Hamzah. Tapi 3 orang, ya. Ya. Untuk hari ini semangat kalian sudah terbangun, masih segar. Sebelum kita awali belajar hari ini, marilah kita biasa seperti biasanya di awal belajar berdoa. Untuk memimpin doa, silakan KM untuk berpimpin doa. Si Pak Fadila, pimpin doa dulu. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Ya, anak-anak, hari ini kita lanjutkan pertemuan dengan pelajaran yang sebelumnya kita bahas, yaitu di tema 2 dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan judul sistem pernapasan pada manusia. Nah, hari ini Bapak akan mengajarkan dengan tujuan kalian bisa menyebutkan nama-nama organ di dalam sistem pernapasan dan bisa menyebutkan, menjelaskan apa saja dari organ-organ tersebut dengan fungsinya. Nah, sebelum ke sana, adakah yang masih ingat apa itu pernapasan? Cuk, yang masih ingat apa itu bernapas? Cuk, boleh, bisa. Proses masuknya udara oksigen ke dalam paru-paru dan dikeluarkan dari paru-paru menjadi karbon dioksida. Nah, betul, bisa. Tepuk tangan dulu buat Isan ya. Kembali lagi untuk pelajaran yang kemarin sudah dibahas. Bernapas itu adalah proses masuknya udara melewati hidung, lari, masuk trakea, masuk bronkus, alveolus, paru-paru, dan dikeluarkan lagi menjadi karbon dioksida. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja nama-nama organ di dalam sistem pernapasan. Yang pertama yaitu apa? Bukan, tapi hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang pertama untuk proses pernapasan. Di dalam hidung itu tidak hanya lubang saja, tapi ada rambut-rambutnya di dalam hidung. Itu punya fungsi rambut-rambut tersebut untuk menyaring bubuk yang masuk bersamaan dengan oksigen. Harus lalat tidak bisa masuk karena di sini ada bulu-bulu. Nah, sebelum kedua,
Pernahkah kalian ke lapang sepak bola? Pernah. Lapang sepak bolanya berdebu? Pernah? Pernah menghirup udara yang penuh debu? Bagaimana rasanya? Bau. Apa reaksi kalian ketika ada kalian tarik nafas ada debu? Hah? Menutup. Ya. Meskipun kita menutup hidung, kita pakai masker, masih tetap ada debu yang masuk. Tapi kita bersyukur, alhamdulillah di dalam hidung masih ada rambut menyaring debu supaya tidak masuk ke dalam paru. Nah, itu yang yang kedua, ada yang disebut laring. Nah, di mana laring itu? Yaitu di pangkal tenggorokan. Nah, kalau kita sebutnya tenggorokan. Itu tenggorokan itu adalah saluran nafas. Kalau saluran makanan bukan tenggorokan, namanya apa? Kerongkongan. Kalau tenggorokan saluran pernapasan. Nah, disebutkannya itu adalah laring. Yang ketiga, ada yang namanya organ trakea. Nah, trakea ini adalah tenggorokan dari ujung pangkal tenggorokan sampai dengan paru-paru, itu namanya trakea. Dan jadi kalau bahasa Sunda, orang sebutnya tenggulun, ya, tenggorokan. Nah, itu di dalam bahasa pengetahuan tepatnya kalian harus tahu namanya adalah trakea. Sesudah ke trakea, sini yang keempat ada organ yang namanya bronkus. Lihat kalian di sini. Nah, di sini dari trakea terbagi dua menjadi dua, ke kanan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, cabang ini ada yang namanya bronkus. Terus di sini juga ada katup tenggorokan yang fungsinya ya ini. Kalian sedang makan, pernah tidak tersedak, kasolek, kebesekan. Nah, itu karena makanan masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang tadinya harus masuk kerongkongan, masuk ke kerongkongan. Nah, oleh katup itu bukan tutup. Ketika oksigen masuk, katupnya membuka. Ketika kita makan, katup tersebut nutup. Kenapa? Supaya makanan tidak masuk ke salur pernapasan. Nah, kalau ada pun yang masuk ikut dengan udara, itu katup akan beraksi. Salah satunya batuk. Ya, pernah batuk kebesekan. Pernah. Nah, itu di mana prosesnya? Ada di bronkus. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, karena ada yang namanya bronkus. Nah, dari cabang bronkus bercabang lagi di dalam paru-paru, namanya adalah bronkus. Dan yang terakhir yaitu adalah alveolus. Ini cabang terakhir dari sistem pernapasan paru-paru, di mana di alveolus inilah udara oksigen masuk ke dalam paru-paru, dirubah yang tadinya oksigen dikeluarkan menjadi karbon. Nah, di mana tempatnya? Di alveolus. Paham? Nah, Bapak ulangi. Pertama, organ pernapasan itu yang pertama hidung. Kedua, laring. Ketiga, keempat, kelima, enam, hafalkan. Siap? Bagus, anak-anak Bapak pinter-pinter semuanya. Nah, untuk hari ini Bapak ada beberapa teknik untuk belajar hari ini. Kita tambah dengan cara berkelompok. Ya, nanti Bapak bagi 3, siap-siap anak-anak. Kita ada dibagi kelompok. Kelompok 1 auditory, yang kedua kelompok visual, yang ketiga kelompok kinestetik. Nanti kita namai kelompok pertama mau kelompok namanya trakea, kelompok 2 namanya kelompok bronkus, kelompok 3 misalkan mau kelompok alveolus. Nah,
Untuk selanjutnya Bapak akan lanjutkan dengan video ya, video. Tapi sebelum itu kita jadikan dulu kalian menjadi 3 kelompok. Siap? Ya. Sekarang kita mulai menjadi 3 kelompok seperti kelompok yang sudah kita buat sebelumnya. Berdiskusi menyebutkan nama-nama organ pernapasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SPI akan menyebutkan macam-macam organ pernapasan. Pertama hidung, kedua paru, ketiga taring, keempat trachea, kelima bronkus, dan keenam alveolus. Nah, bagus. Terus Bapak ingin tanyakan juga, praktikkan. Ambil pernapasan yang sehat itu lewat hidung, bukan lewat mulut. Nah, coba kalian peragakan untuk bernapas. 1, 2, 3. Ambil satu kali lagi. Nah, itu adalah proses pernapasan yang sehat dan baik. Ya, tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Alhamdulillah hari ini kita belajar sudah di penghujung waktu, kita belajar sudah 2 jam. Nah, hari ini tujuan dari pembelajaran tadi Bapak sudah sampaikan dan kalian pun sudah bisa mencari sendiri nama-nama organ di dalam sistem pernapasan yang kedua, dan sudah bisa mengidentifikasi dari fungsi-fungsi organ pernapasan tersebut. Yang pertama, Bapak ulangi, organ dari pernapasan adalah hidung, kedua paling, ketiga taring, keempat trachea, kelima bronkus, keenam alveolus, dan keenam alveolus. Dicukupkan sekian dulu. Kita lanjut istirahat. Nanti sesudah istirahat kita siap untuk belajar pelajaran yang selanjutnya. Bapak akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Angelina SPD dari SDN 4 Sukamulya, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut. Kali ini saya tidak sendiri, saya masih ditemani oleh Bapak Isep Kurnia Hidayatullah sebagai guru yang sudah diobservasi. Dan sebelah kanan saya ada pengajar praktik Ibu Neneng Siti Nuria. Assalamualaikum Pak Isep, Assalamualaikum Bu Neneng. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu gimana? Alhamdulillah. Kemarin Pak Isep ya, kita sudah melaksanakan praobservasi dan observasi, dan alhamdulillah beberapa tahapan sudah dilalui oleh Pak Isep, dan pada kegiatan apa yang kita sudah rencanakan di praobservasi mengenai rencana-rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Pak Isep di kelas 5 dan dilaksanakan di observasi dalam kegiatan supervisi akademik yang telah dilaksanakan. Baiklah Pak Isep, gimana kita akan mulai saja? Siap. Ya.
saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Pak Isep terkait jalannya proses observasi kelas yang telah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan proses observasi kelas yang telah dilakukan? Untuk pertanyaan itu saya juga merasa senang sudah bisa melaksanakan pembelajaran diobservasi oleh ibu. Namun ya, gugup mungkin karena kebiasa saya belajar mengajar di kelas tidak ada penilai, tidak diperhatikan, tapi insya Allah mudah-mudahan pembelajaran yang saya sudah lakukan bisa apa yang saya tuju di pembelajaran di kelas. Menurut Pak Isep udah gugup ya, ada saya, apalagi kalau tidak ada saya, Pak Isep udah pembelajaran yang dilaksanakannya juga sudah hebat, sudah baik, dan sudah membuat anak-anaknya juga senang di dalam pembelajaran yang Pak Isep lakukan. Nah, pertanyaan yang kedua, bisakah Bapak ceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas dan tahapannya juga, langkah apa yang Bapak lakukan di dalam kelas? Untuk area pengembangan yang saya terapkan di kelas, saya ada di area pengembangan penilaian pengetahuan dalam keterampilan. Untuk pengembangan di area pengetahuan, saya ambil kesimpulan dari siswa mampu mengamati, memahami, dan mengetahui dari materi pembelajaran yang dilaksanakan. Sedangkan untuk pengembangan di praktik, di keterampilan, saya melihat dari siswa yang mampu mempraktikkan pemahamannya, mempraktikkan di depan kelas, mempresentasikan di depan, atau mempraktikkan secara tugas yang dilaksanakan di rumah, seperti itu. Iya, waktu kemarin juga saat observasi ya, saya juga sangat melihat pembelajaran yang dilaksanakan mengenai dua pengembangan ini, antara lain pengetahuannya juga ada di dalam kelompok itu ya Pak ya. Kemudian juga ada prakteknya ada, itu ada pengembangannya sudah dilakukan dengan baik oleh Bapak. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak bagaimana area pengembangan yang Bapak lakukan ini sudah dilakukan di dalam kelas? Apakah itu berhasil atau tidak? Untuk hal itu saya bisa katakan sudah dilakukan secara berhasil. Kenapa saya menyebutkan berhasil? Yaitu karena mahasiswa sudah mampu melakukan dan menyelesaikan soal-soal, masalah-masalah pembelajarannya, dan untuk keterampilannya dari siswa sudah bisa mampu memprestasikan di depan, menceritakan kembali atau menceritakan ulang hasil pemahamannya di depan, disampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Baik, bagus ya Pak ya. Nah, sekarang menurut Bapak kira-kira setelah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas 5 itu, apakah ada kekurangan ataupun kendala yang Bapak hadapi ketika melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan dan kendala. Untuk kekurangan, saya sadar diri bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Namun di sana saya juga mencatat ada beberapa kendala. Yang saya ingat itu pada saat pembelajaran saat observasi, ada sebagian siswa yang tidak mau terlibat di dalam melaksanakan presentasi ke depan, hanya melibatkan atau jadi ada melibatkan siswa yang mampu saja, sedangkan dia itu tidak mau terlibat karena ada rasa malu, mungkin seperti itu. Kenapa Pak hal itu bisa terjadi menurut Bapak? Hal ini mungkin karena belum terasahnya sikap dari semua siswa untuk bisa mempunyai kesadaran untuk berlatih diri untuk berbicara di depan, seperti itu.
Oke, latihan berarti Pak ya. Ya. Nah, kira-kira rencana apa ke depan yang akan Bapak lakukan? Rencana yang akan saya lakukan, pembelajaran nanti bisa dilaksanakan pembelajaran berpihak kepada peserta didik, siswa, dan melanjutkan pembelajaran secara diferensiasi dan digabungkan, dikombinasikan dengan pembelajaran emosional, supaya nantinya saya berharap si peserta didik bisa sadar melakukan pembelajaran sesuai dengan minatnya dan sadar akan pentingnya untuk belajarnya untuk dirinya sendiri untuk di masa depan, seperti itu. Mudah-mudahan nih apa yang Bapak rencanakan hari ini bisa dapat terrealisasikan di kelas Bapak ya dalam proses pembelajaran agar lebih baik lagi dari yang kemarin. Dan saya juga ini sangat menunggu lagi nih cerita-cerita dari Bapak nanti atas perubahan apa saja, tentu perubahan positif ya Pak ya dalam pembelajaran yang tadi Bapak sudah rencanakan. Kira-kira menurut Bapak nih, Bapak akan melaksanakan perubahan dengan rencana yang akan Bapak sampaikan tadi? Untuk tindak lanjut apa yang akan saya laksanakan, mungkin hari ini untuk minggu ini belum bisa dilaksanakan karena ada di waktu di penilaian tengah semester 2 SDS dan PTS Simatif. Dan untuk minggu keduanya nanti bulan Ramadan kemungkinan kita bakal berfokus ke kegiatan di bulan Ramadan. Mungkin insya Allah sesudah melewati PTS dan kegiatan di bulan Ramadan saya akan melaksanakan apa yang nanti saya jadi agendakan untuk dilakukan, seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas jawaban-jawaban Bapak. Semoga nanti dapat terrealisasikan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik untuk memberikan umpan baliknya terhadap proses kegiatan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas yang telah dilaksanakan. Kepada Ibu Neneng Siti Nuria, saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak yang sebelumnya yang sudah diobservasi atau BDP yang sudah melakukan supervisi. Dan kalau melihat dari percakapan Ibu dan Bapak yang sangat luar biasa ya. Ternyata memang tujuan dari guru penggerak itu CGP itu bisa berbagi praktik baik ya, yang materi-materi yang sudah diserap selama pembelajaran daring maupun luringnya itu bisa dibagikan ke kelas sejawatnya, yaitu rekan Bapak yang sama di sini sama mengajar. Memang dari tugas dari PI 4 itu Bu Devi ditugaskan untuk supervisi akademik terhadap Bapak ya. Alhamdulillah Bapak bersedia dengan ikhlas ya. Dan kelihatannya itu memang kan ada berbagi praktik baik itu dari pembuatan RPP yang berintegrasi dari berdiferensiasi dan KSE-nya. Dan tadi saya melihat antara percakapan dari Ibu dan Bapak itu memang sudah ada. Berarti memang Bapak sudah memahami itu ya yang berdiferensiasi dan KSE-nya. Jadi alhamdulillah Bu Devi sudah berhasil ya untuk memberikan pembelajaran baru untuk Bapak Isep. Ya, Bapak Isep. Dan mudah-mudahan kedepannya itu Bu Devi juga bukan hanya dari segi supervisi akademik saja bisa berbaginya. Jadi pembelajaran yang didapatkan dari pembelajaran guru penggerak memang bisa dibagikan ke rekannya, bukan hanya ke Bapak saja, jadi ke seluruh Bapak Ibu yang ada di SMP SDN 4 Sukamulya ini. Alhamdulillah pasca observasi ini yang Bapak dan Ibu sudah lakukan sudah bagus, sudah luar biasa, dan penyampaian juga sudah tercapai. Mudah-mudahan kedepannya itu bisa lebih baik. Terima kasih. Ini adalah Ibu Devi dan Bapak yang sudah melakukan dari berbagai tahapan dari awal, yaitu pra-observasi, observasi ke kelas, dan ini sekarang terakhir yaitu pasca observasi. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya untuk kita. Amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga kepada Ibu Neneng Siti Nuria yang telah memberikan tanggapan atau umpan baliknya mengenai proses pasca observasi kita kali ini. Kegiatan coaching supervisi akademik sudah selesai dari mulai pra-observasi, observasi, kemudian pasca observasi. Saya juga terima kasih kepada Pak Isep
yang dari awal kita sudah melaksanakan kegiatan supervisi ini dari awal, kemudian di kelas, dan terakhir sekarang. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mengenai coaching supervisi akademik bisa bermanfaat ya, khususnya bagi saya, umumnya juga bagi semua, bagi Pak Isep juga. Dan saya tunggu cerita-cerita indahnya Pak Isep mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi pada KSR. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dalam pasca observasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.